Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi lewat layar online ini. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran kita tetap bisa memperoleh hasil yang baik. Kita bisa paham, bisa mengerti program-program sekolahan, bisa melaksanakan harapan dari orang tua kalian masing-masing. Dengan bacaan basmalah mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita pada sampai pertemuan ketiga. Minggu yang lalu telah kita pelajari sarana dan alat-alat ya, dan media tanamnya, bahan sarana produksi budidaya tanaman sayuran yang meliputi alat dan bahan. Kemudian mari kita lanjutkan yang ketiga. Ini yang berikutnya, ini tahapan budidaya tanaman sayuran. Wah, ternyata ada tahapannya anak-anak. Jadi tidak langsung sekali ya tanam juga berat begitu panen itu. Untuk memperoleh hasil yang baik itu ada tahapannya seperti ini ya. Berikut tahapan budidaya sayuran secara umum yang dilaksanakan oleh para petani ya. Baik petani sayuran ya, sawi, bayam, bawang, ya padi, itu ada tahapan pembibitan, ada tahapan pengolahan tanah atau persiapan media tanam, ada penanaman, ada setelah ditanam dipelihara, ya, dipupuk, disiangi, ya, dibersihkan, disemprot, itu namanya pemeliharaan. Kemudian ada pemanenan, ada pasca panen, tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tahap. Setidaknya ini berlaku umum yang harus diikuti atau dilalui oleh seorang petani. Penjelasan lebih lanjutnya anak-anak, ini kalau di buku paket halaman 137 sampai 142. Nah, setelah kamu baca dan pelajari, maka dapat kamu gunakan sebagai acuan untuk observasi dan wawancara ke tempat budidaya tanaman sayuran. Lakukan observasi dan wawancara dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana budidaya tentang sayuran itu sebenarnya, atau sebaiknya, atau semestinya, atau yang berkualitas itu seperti apa. Itu harus tahu, harus ingin apa. Kalau anak ingin tahu, ini sebaiknya ada wawancara atau pengamatan ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, bahwasanya di suasana yang seperti ini untuk wawancara itu kita harus tetap kita pertimbangkan antara keselamatan untuk terinfeksi atau terserang virus coronanya itu ya, harus pakai masker, ikuti protokol kesehatannya ya. Kalau mau wawancara apalagi ini dilaksanakan secara kelompok ini. Nah, ini kita kondisional. Nanti tugas wawancara atau observasi ini kalau memang bisa dilakukan, lakukan ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, maka tugas ini bisa diganti anak-anak menuliskan budidaya apa dari sumber buku apa, tahapannya seperti apa. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan hal-hal berikut ini, A, B, C, D, E, F ini. Ini bisa melihat dari buku begitu saja, kemudian anak-anak tulis kembali di lembaran. Tapi kalau anak-anak ingin lebih mendalam, ini bisa observasi dan wawancara. Nah, di mana ya, di orang yang budidaya tanaman sayuran itu. Kemudian kalau
wawancaranya apa yang ditanyakan. Ini misalnya seperti ini, apa budidaya tanaman sayuran yang dilakukan? Ini disampaikan kepada Bapak petani tadi ya. Apa sarana produksinya atau bahan alat yang diperlukan Pak? Misi ya. Yang perlu diketahui, jaga sopan santun ya. Saat melakukan observasi dan wawancara, hendaknya kamu bersikap ramah, bicara sopan ya, bekerja sama dan toleransi dengan teman kerja kelompokmu. Ini. Jadi ya ikuti yang santun. Kalau itu di rumah ya, kalau mau masuk ketuk pintu dan salam atau salam begitu. Kemudian menyampaikan apa keperluannya, kamu kenalkan teman-temanmu, Pak, permisi, saya bersama teman-teman ini 4 orang, apa 3 orang, apa 2 orang, apa 6 orang ini ada tugas sekolah untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan profesi Bapak sebagai seorang tukang. Kemudian konsultasi wawancara secara ramah. Ini anak-anak menuliskan laporan hasil observasi. Hasil observasi atau wawancara itu tentunya akan lebih yakin saya anak akan menyertakan fotonya, gambar atau foto visualisasinya itu. Nah, lihat LK4 halaman 142, insyaallah itu aja. Mungkin dari 6 apa yang harus ditanyakan ini boleh lebih dari itu. Di samping tahapan-tahapan yang anak-anak tanyakan, bibit yang ditanyakan, sarana produksi ya, kemudian kesulitan atau tantangan yang dihadapi, termasuk keunggulan-keunggulan ya, bolehlah misalnya tanya ya, keuntungannya berapa per hektar, apa per kintal dan sebagainya, boleh dikembangkan sendiri. Nah, mungkin itu saja sebagai tahap yang ketiga, bisa dipahami lebih lanjut dengan buku paket yang sudah diberikan kepada kalian. Kalau itu secara berkelompok, bukunya ya tetap usahakan secara berkelompok gentenan, itu gantian. Itu saja, terima kasih perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.